Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bahas Pak Prabowo nih guys, karena menurut gue Pak Prabowo kok kayak sudah berlebihan ya. Setelah debat capres yang kemarin, beliau menuduh Anies tidak pantas bicara etik. Sebagian besar kita mungkin sudah menerima, sudah maklum sampai di situ gitu, karena biasa kan dunia perpolitik kan orang langgar janji atau apa gitu. Di luar itu benar atau salahnya, takarannya berapa, kita bisa berdebat gitu. Tapi setelah debat capres, Pak Prabowo ternyata malah mengungkapkan rentetan sindiran-sindiran yang semua juga berpikir bahwa itu arahnya adalah ke Anies Baswedan. Ada kata pengkhianat, ada kata malin kundang, ada kata air susu dibalas air tuba gitu. Pada dasarnya semua kejadian itu menyebabkan gue mengambil kesimpulan Pak Prabowo sudah berlebihan, kontraproduktif, dan akhirnya malah bahaya untuk citra diri dia sendiri. Gue ingin menyampaikan beberapa hal, misalnya perkara Anies tidak pantas bicara etis. Etis kalau menurut KBBI adalah sesuatu yang sudah disangkakan sebagian besar pendapat umum bahwa semestinya begitu, yang benarnya begitu, sudah jadi diingatan orang semua gitu. Tapi bicara etis nggak etis ini, kalau dituduh bahwa Anda tidak boleh bicara etis, lantas siapa yang boleh bicara etis? Ini secara tendensi, perspektifnya ada dua, secara tendensi atau secara normatif kebenaran. Secara tendensi gue setuju dengan pendapat Pak Prabowo. Sering kita kesal lihat orang yang suka melanggar perangainya terus sok-sok benar gitu. Ya hampir tiap hari kita ketemu kayak gitu ya, kita responnya sama ke Pak Prabowo. Ah lu perangai lu juga begitu gitu. Tapi dibalik hal itu, secara normatif, secara norma-norma kebenaran, tetap aja kita harus mengakui bahwa kebenaran itu harus dikatakan walau kita perilakunya salah. Seorang koruptor misalnya, dengan dia melakukan korupsi, lantas apa nggak boleh dia bilang korupsi itu salah? Kan tidak begitu. Seorang yang pembohong misalnya, karena dia berbohong, apa demikian karena perbuatannya itu dia tidak boleh menyatakan kebohongan itu salah? Nah itu yang pertama. Karena bagi gua, tambahan dari penjelasan tadi, sebagai Menteri Pertahanan, gue sudah menduga bahwa kalau disinggung lagi soal masalah MK 90 yang meloloskan Gibran, itu Pak Prabowo pasti kesulitan bertahan, karena itu juga sudah diputuskan tidak etis oleh MK, bukan oleh Anies doang gitu, bukan orang yang menilai, itu udah menjadi bahan keputusan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua labeling Pak Prabowo itu entah ke siapa ditujukan, walaupun ya semua banyak pengamat menyatakan bahwa itu tuduhan buat Anies. Tapi balik lagi, semua tuduhan itu bisa balik ke Pak Prabowo. Siapa yang bisa nuduh Pak Prabowo pengkhianat? Pendukungnya dulu yang sudah habis-habisan, korban harta, korban nyawa, kemudian ditinggal jadi Menteri Pertahanan sama Pak Prabowo. Apa mereka nggak bisa juga klaim berkhianat? Berapa banyak mereka nyumbang-nyumbang dulu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya tuduhan air susu dibalas air tuba, sama juga. Banyak pihak-pihak yang akhirnya bisa berkata seperti itu kepada yang mengucapkan. Apalagi dengan istilah malin kundang.
Malin Kundang itu kalau kita lihat filosofinya kan anak yang durhaka pada ibunya. Nah, Pak Prabowo kan siapa yang durhaka misalnya? Kalau misalnya orangnya Anies gitu. Lah, emang Pak Prabowo orang tuanya Anies kan tidak. Membesarkan juga bareng-bareng dengan politisi lain, parpol lain, kesepakatan dengan yang lain, kemudian pendukung semua, pencoblosnya, ya nggak masuk juga kan. Ya bagi gua itu sudah berlebihan, dan kalau mau dituding semua politisi bisa kena tudingan itu. Lantas ngapain juga itu dibahas?